termasuk manusia bejat, itulah saya. Teler di jalan itu sering kali, apalagi keluarga saya semuanya berantakan. Tidak ingat keluarga, tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat siapapun termasuk diri saya. Hampir tiap hari, tiada hari tanpa degleng. Termasuk manusia bejat, itulah saya dulu. Kenapa? Tiada hari, tiada waktu, hanya minum, dan minum. Yang saya minum apa? Apakah air putih? Sama sekali, 3 dimensi. Hampir tiap hari, tiada hari tanpa degleng, itulah saya. Tiada hari tanpa merokok, itulah saya. Dan merokok saya minim 3 hari 3 plat. Tiada hari tanpa minum, tanpa rokok, itulah saya. Hampir tiap hari, sekali lagi saya hampir tiap minggu, 2 minggu pasti saat itu yang namanya sakit, teler di jalan. Itu sering kali, tidak ingat keluarga, tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat siapapun termasuk diri saya. Itulah saya. Dan selanjutnya apa? Keluarga saya tidak karuan, terbengkalai, nyonyah. Sangat parah kehidupannya di rumah, sakit juga. Seminggu sekali anak juga tidak menghiraukan ke bapak, apalagi keluarga saya semuanya berantakan. Itulah saya. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan hidayah pada saya. Itu berlangsung sudah puluhan tahun, saudaraku, hampir 20 tahun. Itulah saya. Dan saat itu banyak rekan saya yang sakit parah, termasuk saya sakit parah. Termasuk rekan saya yang meninggal juga banyak dari minuman, dari rokok yang ia lakukan. Tiada hari tanpa minum, sekali lagi itulah saya. Kemudian saat saya sakit, saya nyetel radio, mendengarkan dari pengajian Al-Ustadz Sukino, menerangkan bahwa manusia walaupun dosanya naudzubillah, walaupun dosanya banyak, maka Allah akan mengampuni. Seingat itu saya nangis. Akhirnya alhamdulillah beberapa hari setelah itu saya tidak minum, saya tidak merokok, saya menjauhi benar yang namanya maksiat dari ulasan yang beliau sampaikan di majelis tafsir Al-Quran. Saat itu saya mandek jegrek, istilahnya tidak melakukan maksiat, terlebih minum, merokok. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya, mengingat perjalanan saya tadi, saya punya komit sampai ajal saya maka akan bertobat selama-lamanya dengan hikmah, dengan kuat. Mengingat rekan saya banyak yang sudah mati, minim rekan saya stroke dan atau sakit parah. Alhamdulillah dari pengajian tersebut, saudaraku, saya yang dulunya sholat bolong-bolong, bahkan sehari-harinya jarang sholat, saya melakukan sholat setelah Al-Ustadz almarhum berikan ceramah lewat radio. Alhamdulillah saya detik ini tidak pernah sholat 5 waktu di rumah yang pertama. Alhamdulillah, kecuali hujan, kecuali sakit. Yang kedua, saya saat itu rekan-rekan saya banyak yang memberikan gelar wah ini, wah. Tapi saya tidak, saya dengarkan. Alhamdulillah saat itu saya bergaul di tetangga, bergaul kepada saudara, teman, semuanya mengklaim saya wah. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak risau akan kicauan rekan dan saudara saya, bahkan mereka enggan sama saya. Dan yang terlebih lainnya, saya tobat, benar-benar belajar tobat. Dari hasil itu saya tidak ngerokok, tidak minum sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian harapan saya, semoga saya khususnya, istri dan anak saya bisa ngaji di majelis tafsir Al-Quran ini sampai konsis,
sampai ajal saya istiqomah tentunya senantiasa dijauhkan dengan perbuatan yang maksiat maupun perbuatan yang tidak naudzubillah min dzalik. Dengan harapan semoga inspirasi saya ini menginspirasi saudara saya yang melihat tayangan saya ini. Saya Bapak Paranto dari Cepu, Kabupaten Blora untuk titik balik Persada FM.